Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kendra Daga, mahasiswa dari kelas AK 405, Prodi PJJ Akuntansi dengan mata kuliah e-commerce bisnis. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Nah, dalam presentasi saya akan saya bagi menjadi pertama, yaitu pada model bisnis, yang kedua ada strategi pemasaran digital, lalu yang ketiga ada teknologi yang digunakan, lalu yang keempat ada sistem pembayaran dan logistik, lalu yang kelima ada CRM dan pengalaman pelanggan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa di sini saya menggunakan Tokopedia itu sebagai e-commerce yang saya pilih untuk saya analisa dan saya cari tahu sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ada dalam soal. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu model bisnis dari e-commerce. Nah, untuk model bisnis yang pertama itu dari B2C atau business to consumer. Nah, kalau di Tokopedia itu ribuan UMKM dan perusahaan besar seperti Unilever dan Samsung memanfaatkan Tokopedia itu menjadi eh, platform untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen gitu. Jadi para penjual ini bisa berinteraksi, bisa menjual trading barang dagangannya itu langsung ke konsumen. Lalu apabila melalui analisa situasi atau consumer to consumer, nah platform ini dimungkinkan menjadi eh, kesempatan bagi individu yang ingin berjualan secara informal seperti baik dari barang bekas atau mungkin dia punya kerajinan sendiri, kerajinan tangan, kerajinan yang semacam kain rajut, tas rajut gitu-gitu. Nah, itu konsepnya tuh mirip kayak garage sale digital gitu. Lalu yang ketiga yaitu dari online to offline. Nah, fitur Tokopedia Nerpi ini itu menghubungkan pembeli dengan toko fisik terdekat, memperkuat sinergi antara dunia digital dan retail konvensional. Lalu ada model bisnis yaitu B2B, business to business. Maaf, next selanjutnya yaitu ada model B2B atau business to business. Nah, business to business itu contohnya kalau di Tokopedia itu ada layanan Tokopedia Mitra yang membantu distributor dan pemasok dalam skala besar bertransaksi gitu, bertransaksi melakukan grosir. Kan kadang beberapa penjual itu ada yang apa ya, mencantumkan keterangan bahwa apabila bertransaksi dalam jumlah yang besar itu bisa mendapatkan harga grosir gitu teman-teman. Jadi kurang lebih eh, tidak hanya melayani kepada kita konsumer yang hanya membeli pada sekian piece, sekian pack gitu, tapi bisa juga Tokopedia itu menjadi platform yang digunakan penjual atau apa ya istilahnya yang menjual lagi itu reseller, semacam reseller itu untuk mereka memasok stoknya gitu, membeli stok gitu. Lalu yang terakhir analisa dari hybrid marketplace dan ekosistem digital. Yaitu Tokopedia tidak hanya berfokus pada penjualan tadi, tidak hanya berfokus pada e-commerce, tapi juga ada layanan lain gitu, semacam dari financial technology, yaitu semacam pembayaran, pembelian pulsa, pinjaman, atau mungkin ada logistik, lalu ada ya hiburan juga, ada pembelian streaming, tiket gitu teman-teman. Nah, keunggulan dari model bisnis dari e-commerce Tokopedia itu yaitu salah satunya ada zero inventory, komisi, dan iklan. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran digital oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia ini menggunakan strategi pemasaran yang cukup agresif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan engagementnya. Nah, di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama perihal media sosial. Nah,
media sosial ini, Tokopedia menggunakan pertama itu ada platform, otomatis itu ada semacam Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube dan lain sebagainya yang digunakan Tokopedia untuk mengiklankan. Jadi terkadang kan dari platform media sosial ini muncul beberapa produk-produk yang apa ya, yang ingin kita cari gitu. Jadi kadang algoritmanya tuh tiba-tiba muncul gitu, ada produk-produk semacam misalkan kita udah ada pernah mencari barang itu misalkan di Facebook Marketplace misalkan. Nah, terkadang tiba-tiba kok bisa muncul ini produk dari Tokopedia gitu. Atau mungkin kita pernah searching di dalam Safari, kita sebenarnya hanya mencari apa ya, produknya itu semacam apa gitu-gitu aja, belum berniat beli. Cuman terkadang tiba-tiba sudah muncul gitu produknya di iklan-iklan yang ada di media sosial. Lalu ada dari konten, yaitu konten itu semacam kayak kampanye apa ya istilahnya, hashtag hashtag yang dibuat Tokopedia gitu. Contohnya itu yang pernah ada itu semacam untuk produk lokal itu kayak bangga buatan Indonesia gitu. Lalu ada selain dari konten kan tadi ada kampanye, lalu ada dari user generate konten atau melalui kompetisi dari para apa ya, para kreator gitu dan giveaway gitu. Lalu ada kolaborasi juga dengan influencer atau selebriti, contohnya misalkan dengan Deddy Corbuzier atau Iwan Bule dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada SEO maaf dan SEM, yaitu SEO itu see on page sama ada off page. Nah, dalam on page ini adalah optimasi deskripsi produk, kategori, dan blog dari Tokopedia blog itu sendiri. Namun untuk yang off page itu adalah backlink dari media partner dan konten-konten yang eh, apa ya, dimanfaatkan Tokopedia karena viral gitu teman-teman. Lalu ada yang SEM atau Search Engine Marketing itu semacam iklan-iklan dari Google Ads, YouTube untuk promosi diskon gitu. Semacam misalkan tiap bulan kan kadang ada 11, 22, atau mungkin yang paling viral biasanya yang 12 gitu. Atau mungkin misalkan ada hari bulan nasional, hari oh ini 17 Agustus gitu-gitu teman-teman. Lalu yang ketiga ada kampanye atau event marketing. Nah, itu sebenarnya mirip dengan eh ya tadi search engine marketing, yaitu ada hari-hari eh, tertentu di Indonesia yang itu digunakan Tokopedia, dimanfaatkan Tokopedia menjadi semacam oh ini hari diskonnya gitu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Nah, yang pertama itu Tokopedia menggunakan teknologi semacam website atau aplikasi mobile yang diterapkan melalui UI UX yang berorientasi pada pelanggan. Nah, untuk yang UX ini emang didesain intuitif dengan rekomendasi personalisasi masing-masing dari pengguna itu. Lalu ada dari progressive web apps itu maksudnya kita tidak perlu menginstal aplikasi, tapi kita udah bisa mengakses Tokopedia itu sendiri menggunakan platform Safari atau Google semacam itu, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu ada kecerdasan buatan atau AI dan big data. Nah, rekomendasi produk di sini itu adalah sistem AI menganalisis riwayat belanja untuk menampilkan produk relevan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya lagi, eh, kenapa terkadang ketika kita membutuhkan barang sesuatu, tapi kita belum apa ya, belum pernah mencari ke dalam e-commerce, tapi kenapa terkadang udah muncul gitu iklan-iklannya. Nah, itu sebenarnya termasuk dari algoritma atau kecerdasan buatan itu sendiri. Lalu ada dari semacam Tokopedia Care atau layanan otomatis 24/7 yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang diberikan oleh pelanggan maupun penjual. Lalu yang terakhir itu ada dari yang tadi ada fraud detection. Fraud detection itu jadi AI sendiri ini itu bisa mendeteksi beberapa transaksi yang mencurigakan. Contohnya terkadang ketika kita eh, berkomunikasi nih ke dalam chat dengan penjual kan pasti ada beberapa peringatan bahwa kita dilarang menyebutkan
beberapa kata, dilarang apa ya, mention kompetitornya gitu. Lalu terkadang ada peringatan juga dilarang melakukan transaksi di luar aplikasi. Nah, itu sebenarnya sebuah apa ya, AI yang mendeteksi yang agar di dalam apa ya, komunikasi antara penjual dan pembeli itu tidak ada fraud yang terjadi. Lalu yang ketiga ada cloud computing dan keamanan. Jadi Tokopedia sendiri itu memiliki sistem enkripsi data dan AWS dan Google Cloud sendiri. Nah, infrastruktur semacam AWS Google Cloud ini itu bertujuan untuk menangani jutaan transaksi yang selalu terjadi tiap harinya. Sedangkan untuk enkripsi data itu bertujuan untuk perlindungan keamanan data terkait pembayaran, yaitu bisa menggunakan PCI DSS gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu sistem pembayaran dan logistik. Nah, yang pertama sistem pembayarannya itu eh, yang ada dalam Tokopedia itu bisa menggunakan dompet digital, itu semacam kayak GoPay, Tokopedia Pay Later gitu teman-teman. Lalu ada bisa pembayaran kayak semacam cicilan apabila kita menggunakan pay later. Lalu juga terkadang apabila menggunakan dompet digital milik Tokopedia itu terkadang kan cashbacknya juga lebih besar. Lalu yang kedua ada dari transfer bank, itu semacam kayak kris juga ada, kartu kredit, dan beberapa bank-bank lain yang udah pasti ada di Indonesia, pasti udah bisa bertransaksi di Tokopedia. Lalu yang terakhir ada dari cash on delivery atau COD, yang apabila teman-teman semuanya ingin melakukan pembayaran ketika barang itu sudah datang dan diantar oleh kurir. Lalu yang kedua yaitu ada layanan logistik, yaitu berupa Tokopedia Shipping, contohnya yaitu dari same day delivery, Tokopedia Warehouse, atau mungkin dari instant delivery itu sendiri juga ada. Selain dari logistik milik Tokopedia, Tokopedia juga memiliki semacam kerjasama integrasi dengan beberapa mitra logistik semacam JNE, JNT, dan Si Cepat. Baik, selanjutnya yaitu CRM dan pengalaman pelanggan. Nah, CRM sendiri atau Customer Relationship Management itu diterapkan Tokopedia itu melalui beberapa, yaitu pertama dari loyalty program, personalized email atau SMS, lalu ada dari ulasan atau rating. Nah, untuk yang loyalty program ini Tokopedia mengadakan semacam reward untuk beberapa pembeli yang dia telah melakukan pembelian rutin gitu teman-teman. Jadi semacam ada pengumpulan poin gitu gitu, yang namanya Tokopedia Point, maaf. Lalu yang kedua ada personalized email. Nah, itu terkadang Tokopedia itu memberikan rekomendasi produk atau promo itu berdasarkan dari riwayat pembelian kita, riwayat searching kita gitu. Jadi terkadang rekomendasi produk atau diskon ini muncul melalui email yang terkadang dikirim melalui email kita. Lalu yang terakhir ada rating atau ulasan. Nah, rating atau ulasan ini adalah sistem reputasi atau penilaian reputasi untuk meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual itu sendiri. Lalu yang kedua ada dari dukungan pelanggan atau semacam customer service ya, customer care gitu. Itu kalau dari Tokopedia itu bisa dari melalui telepon, baik dari sosial media, lalu juga ada melalui via chat. Lalu yang kedua ada dari karena garansi Tokopedia itu sendiri, yaitu proteksi bagi para pembeli agar transaksinya itu lebih aman gitu, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga ada dari komunitas seller atau buyer. Itu maksudnya adalah forum diskusi atau webinar diskusi yang digunakan Tokopedia untuk apa ya, mengenalkan sebuah produk atau event atau semacam apa ya, menu baru yang ada di Tokopedia agar para masyarakat itu semakin tertarik melakukan transaksi, melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi itu melalui e-commerce Tokopedia itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu dari kesimpulan. Nah, Tokopedia telah berkembang menjadi platform e-commerce terintegrasi dengan model bisnis yang beragam seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari keberagaman tersebut memiliki keunggulan seperti yang pertama, sistem tanpa inventaris, yaitu adalah maksudnya zero inventory. Dan pendapatan dari komisi serta iklan mendukung efisiensi dari operasional itu juga. Jadi semakin banyak
Masyarakat yang melakukan aktivitas di e-commerce tentunya juga akan memberikan kesempatan Tokopedia untuk apa ya, mengkomersilkan hal tersebut. Lalu yang kedua ada dalam strategi pemasaran digital, Tokopedia memanfaatkan media sosial, SEO atau SEM, dan dari kampanye besar. Dari sisi teknologi, Tokopedia juga mengimplementasikan AI, Big Data, PWA, lalu serta infrastruktur cloud untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan. Sistem pembayaran di Tokopedia juga fleksibel dan layanan logistik dari Tokopedia itu sendiri juga terintegrasi oleh banyak mitra. Jadi cukup banyak opsional untuk teman-teman yang ingin melakukan transaksi. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu merek logistik. Dengan hal tersebut dapat apa ya memperkuat keandalan transaksi itu sendiri. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan jaringan atau mungkin ada hal-hal lain yang kurang jelas atau mungkin putus-putus, saya mohon maaf. Apabila ada beberapa kesalahan kata saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Dadah.